cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami TV RI Sumatera Utara dalam satu bingkai Markombur. Pemirsa di rumah, hari ini tajuk kita adalah kenaikan harga komoditi di Sumatera Utara. Sebagaimana satu yang istimewa, mari kita bercerita, cerita yang bermakna, semua kita bahas, semua kita kupas, tapi dapat solusi yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara. Saya tidak sendiri, saya berteman juga, mempunyai seorang teman dan berteman dengan baik kepada, kalau kata pantun gelati si burung gelati tetap batang di para-para, wanita ini begitulah cantik, sudahlah cantik, elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Nur Hasanah. Masya Allah, Kenapa? luar biasa ya. Kalau Kenapa? siang-siang kayak gini dipantunin sama Bang Munir makin membara-bara, seperti dipara-para gitu ya. Kata orang cetar Mana. Ini luar biasa sekali pemirsa, tentunya hadir kembali ya bersama saya Nur Hasanah di sini. Iya. Kita membahas seputar kenaikan harga komoditi di Sumatera Utara. Tentunya tema kali ini kita bahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Betul. Tidak kita berdua ya Bang Ya, Munir. kita berempat. Berempat ya. Kalau kata orang, kati si batang kati, Cakep. jangan diambil orang dari kota Sidimpuan. Cakep. Kami hari ini bersama 3 lelaki dan seorang perempuan. Ini dia. Masya Allah. Siapa dia gerangan? Tak lain tak bukan. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Sujatmiko, Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak SDM Sumatera Utara. Aduh, assalamualaikum, selamat datang Ini Pak Waalaikumsalam Sujatmiko. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Salam sehat. Alhamdulillah. Tentu pula ini ada yang betul-betul piawai yang mengerti tentang grafik-grafik. Iya. Pokoknya yang suka Data-data. meneropong nih. Meneropong. Apakah ada inflasi di bulan ini dan bulan depan gitu? Ini nih gawat tugasnya luar. nih. Siapa dia? Abang Dagunawan. Ini pakar ekonomi. Ini Masya luar biasa. Kalau udah pakar ekonomi yang berbicara, dia udah tahu bagaimana margin, bagaimana cash flow, bagaimana udah hafal ini. Nggak usah juga. Awak pun kalah boy. Ini dia ya kan. Banyak hal yang perlu kita bincangkan, banyak hal yang perlu kita ketahui, banyak hal tentu gunda gulana kita nanti kita selesaikan di meja di altar yang berbahagia di bingkai Markombur ini. Kami juga membuat satu katakanlah telepon interaktif ke 0811 6100 386. Pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa yang ingin tahu, silakan hubungi kami. Kita ditanya, kita pula akan menjawab. Itu dia. Ini untuk mengawali mungkin ya tema Ya. pembahasan kita hari ini, kita lebih bertanya terlebih dahulu kepada Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak SDM Sumatera Utara. Ini sebenarnya kondisi di Sumatera Utara seperti apa, kenaikan harga komoditi Sumatera Utara dan tentunya di bidang apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Abang Damunir, Iya, Pak E. Kakanda apa Adinda ya? Adinda Hasanah dan Bang Benjamin sebagai pakar ekonomi. Pantauan daripada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, ini tiap Senin kan kita melakukan rapat koordinasi ya, tim pengendalian inflasi daerah. Jadi beberapa komoditas kita setiap hari itu kita lakukan pemantauan, Bang. Ya. Di pasar-pasar tradisional ada 63 pasar kita pantau dan di 33 kabupaten kota. Dan harga-harga kita rilis setiap hari ya di Si Harapanku. Jadi kita punya akun ya namanya Si Harapanku untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi di situ kita tampilkan bagaimana fenomena harga di Sumatera Utara, ya kelihatan di sana, Bang. Nah, kalau saat ini pantauan
kenaikan harga kita adalah selalunya di 3 bulan terakhir ini adalah beras. Ya. Nah, masalah beras ini kita langsung aja lah kita bahas ya, kenapa fenomena beras ini tidak turun-turun. Ya, padahal kita surplus, Pak. Untuk Sumatera Utara kita surplus, tapi harga masih di atas harga HAP atau HET ya, harga eceran tertinggi atau harga acuan pangan. Nah, ini penetapan HAP itu kan berdasarkan surat keputusan dari Badan Pangan Nasional yang menetapkan HAP itu sebesar 11.500 per kilogram. Nah, untuk beras lokal, beras harga yang dihasilkan oleh pertanian kita itu melebihi angka 11.500. Sudah mencapai di 13.000 sampai dengan 14.000 Betul. per kilo. Nah, padahal kita ada importasi beras. Ya, sebagai penyangga beras kita di Sumatera Utara itu ada Bulog namanya. Ya, ada beras mereka itu benar harganya bahkan di bawah 11.500. Kalau kita ambil per 5 kilo itu 53.000 sampai dengan 55.000. Artinya masih 11.500 di bawah. Nah, tetapi pemantauan ini kenapa tidak tercatat angka itu di Badan Pusat Statistik? BPS punya metodologi khusus untuk melihat fenomena harga di masing-masing pasar tradisional. Nah, apa yang mereka lihat adalah berdasarkan frekuensi penjualan maupun pembelian masyarakat terbanyak yang menggunakan beras apa yang dibelanjakan oleh masyarakat. Nah, sehingga beras lokal paling banyak diminati oleh masyarakat. Karena apa? Karena beras Bulog itu tidak tersedia di pengecer, di pedagang pengecer, di pasar-pasar tradisional yang ada beras yang 5 kilo, SPHP 5 kilo. Tidak ada yang beras per kilo, yang artinya untuk pengecer yang 50 kilo yang disiapkan oleh Bulog. Nah, itu yang kita lihat, yang kita sehingga BPS tidak melihat adanya beras Bulog di pengecer. Yang dilihatnya adalah beras lokal. Memang beras lokal ini kenapa harganya tinggi? Tentunya banyak yang mempengaruhi. Pertama permintaan. Yang kedua ada permasalahan cuaca El Nino ya. Penghasil beras di Sumatera Utara kemungkinan berasnya mengalir ke provinsi lain. Ya, kita di Sumatera Utara memang El Nino itu enggak ada. Ya, justru kita malah kelebihan sumber daya air ya karena hujan luar biasa ya di Sumatera Utara. Tetapi kebanyakan air juga nggak bagus untuk produksi padi yang untuk pada saat musim panen. Nah, sehingga produktivitas gabah menurun. Nah, harga gabah yang ditetapkan oleh Bappenas itu 5.000, ternyata di lapangan mencapai 7.300. Sehingga akan mempengaruhi terhadap produktivitas daripada beras itu sendiri. Nah, berdampaklah kepada harga yang tinggi. Ini untuk fenomena beras. Di samping itu juga kita sekarang ini permasalahan kita ada di gula, ya. Gula juga demikian. PTPN2 kita sebagai penyangga gula, ya produktivitas gula PTPN2 itu pada saat sampai dengan hari ini tidak ada gula di PTPN2. Nah, gula datang dari mana? Gula datang dari impor, ya. Itu bentuknya raw sugar, gula mentah diolah menjadi gula rafinasi. Dari gula rafinasi diportifikasi ya oleh PT Pesona Intirasa PIR yang ada di kawasan industri Medan 3 menghasilkan GKP dengan portifikasi vitamin ya menjadi GKP. Itulah yang beredar untuk saat ini di Sumatera Utara. Nah, kebutuhan kita di Sumatera Utara ini gula ini penyangga PTPN2 ini sangat
minim. Apalagi masyarakat sekarang ini, masyarakat petani gula, itu lahannya sudah tidak diperpanjang lagi, tidak punya tanaman gula lagi masyarakat. Yang ada hanya PTPN 2. Itu pun sekarang sudah holding ya, sudah holding PTPN 2, sehingga bukan direncanakan, panen itu di bulan 2 nanti baru dimulai ada dan baru mulai giling. Dan itu pun untuk Sumatera Utara dan Aceh itu kebutuhan 1 bulan saja. Penggilingan PTPN 2 ini hanya untuk 1 bulan saja. Nah, makanya nanti kita berharap dari Jawa Timur, dari Lampung, gula itu akan masuk ke Sumatera Utara. Tapi jelas akan mempengaruhi distribusi, transportasi, dan harga. Oke. Nah, ini baru 2 kita bahas. Ini sebenarnya kok banyak sekali, Bang. Sebenarnya banyak hal yang mau kita bahas. 2 aja Sudah. secara Sudah menggambarkan konsiliasinya yang lain, sudah ya? menggambarkan nuansa yang lain. Nah, kita tanyakan, tak salah nih kita tanyakan kepada Bang Gun ini. Iya. Ini selaku Bang pakar Gun, ekonomi ya. sebagaimana tadi kita dengarkan bersama dengan kondisi, katakanlah kelebihan dan kekurangannya ya. Artinya secara ekonomi ini apakah mempengaruhi drastis atau gimana? Berdasarkan pengamatan Bang Gunawan. Ya, kalau beras pastinya iya, karena beras itu kan jadi komponen pengeluaran utama masing-masing rumah tangga. Harga beras itu kalau kita lihat dari tahun 2023 ke tahun 2024 naiknya di kisaran 2.000 hingga 2.500 rupiah per kilogram. Tinggi ya? ya, Iya, benar. tinggi banget. Nah, kalau kita ngitung apakah harga beras ini akan berkontribusi terhadap inflasi bulan Januari ini? Iya, karena di bulan Januari ini dari pemantauan PHPS itu menunjukkan kenaikan sekitar Rp500 per kilogram di beberapa pedagang tradisional yang ada di Kota Medan. Nah, apa yang memicu kenaikan harga beras? Kemarin kita pada saat lakukan kajian di bulan Desember, kita datang ke petani langsung gitu kan ya, itu harga gabah masih Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram, gabah kering giling. Tetapi di bulan Januari ini, harga gabah kering giling atau GKG itu di kisaran angka 7.200. Wajar lagi kan harga berasnya naik. Harga beras itu sekarang ini harga keekonomiannya ada di kisaran angka 13.750 hingga Rp15.000 per kilogram di level penggilingan. Ingat loh, di level penggilingan ini bukan level konsumen, ya kan? Di konsumen harganya 14 hingga 16.000. Jadi pada dasarnya kalau kita hitung-hitung harga beras itu mahal atau enggak? Kalau dihitung dari harga produksi sampai ke konsumen, menghitung rantai pasoknya, udah kita hitung semua, itu normal sebenarnya. Tetapi bagi masyarakat ini mahal pasti, karena naik belakangan terakhir ini. Nah, selanjutnya beberapa komoditas lain yang mengalami kenaikan di bulan Januari itu ada gula pasir seperti ini, bukan Pak Sujatmiko. Ada daging ayam, daging tipis, oke. Terus ada minyak goreng, minyak goreng Rp1.000 per kilogram. Untuk yang minyak goreng curah dari yang 15.500 sekarang 16.000-an, udah 17.000 juga ada dijual. Kenaikan komoditas ini selain tomat ya, tomat juga kemarin di Desember sekitar 14 hingga 16, sekarang di kisaran angka 18 hingga 22. Nah, jadi kenaikan komoditas pangan ini, itu kalau kita tarik kenapa sih naik di awal Januari? Pertama, gaji karyawan PNS ini naik kan? Betul. Ya naik. Secara otomatis HPP itu perhitungan pokok produksi di masing-masing perusahaan pasti mengalami kenaikan. Itu pasti. Ya, mau gula pasir, mau minyak goreng, itu pasti mengalami kenaikan. Kalau kita lihat petani, nah ini sangat saya sayangkan itu memang petaninya. Kenapa harga gabah kering giling di tingkat petani ini naik tiba-tiba? Padahal sehari ya mulai sekarang besok atau lusa ini masuk Februari, ini masuk musim panen raya di Deli Serdang, sedang berdagi gitu ya. Nah ini yang perlu disayangkan. Kalau beras bulog ini hanya sekitar 10 hingga 15% aja nih pasokannya dibandingkan dengan jumlah beras beredar di Sumatera Utara totalnya ya. Totalnya begitu. Jadi pada saat BPS tidak menghitung itu sebagai besaran laju tekanan inflasi, karena menurut BPS itu ya udah, karena beras SPHP itu juga jarang-jarang muncul ada, tertentu aja dia. Nah ini yang jadi perdebatan kita gitu kan ya, padahal beras SPHP itu ada di masyarakat, kan gitu kan ya. Padahal beras SPHP itu juga diterima oleh masyarakat miskin, itu dia. Bulog ya? Ya ini ya bulog yang nyalurkan, walaupun itu berasnya impor gitu kan ya. Nah itu dia. Nah ada ancaman di mana di bulan Februari ini kita masih menerka nih produksi untuk padi di tingkat petani ini naik stagnan atau turun. Nah ini lagi kita
hitung nih, kalau seandainya tiba-tiba aja nih produksinya turun, itu harga beras bisa bergejolak lagi, bisa naik lagi. Walaupun di sisi lain pemerintah ya di pusat itu menyatakan bahwasanya mereka berencana untuk mengimpor 3 juta ton beras di tahun 2024 ini. Kabar baik nggak? Ya, kalau dari sisi pengendalian harga, untuk supaya harga beras tidak mengalami kenaikan lagi di tahun 2024, iya itu jadi kabar baik. Tetapi bagi petani ini enggak, gitu kan ya. Bagi petani ini bukan kabar baik gitu kan ya. Kenapa? Seharusnya mereka kalau misalkan harga naik, mereka akan nikmatin. Kan gitu kan ya. Ini persepsinya begitu. Nah, kalau seandainya di tahun 2024 ini, apa sebenarnya yang menjadi masalah kita nih Bang Munir nih? Masalahnya adalah stagnasi pada pendapatan, tapi kenaikan pada pengeluaran. Nah, kita pendapatannya gini-gini aja, Tapi gitu kan ya. pengeluarannya Tapi banyak. pengeluarannya makin banyak. Kayak istilahnya apa besar pasar pada Beri-beri tiang. Oke. Gitu ya Nah, ini kita istilahnya. rasakan. Jadi kita harus concern ya, pemerintah harus concern pada masalah pangan ini dikarenakan apa? El Nino udah mulai kita lewati, tapi sekarang masuk lagi musim La Nina. Iya. Nah, La Nina ini banjir ya kan, Jakarta ini banjir El Nino gitu kan ya. panas. Saya khawatirnya hujan dengan intensitas tinggi, hujan yang begitu lebat, ini nanti akan mengakibatkan gagal panen yang pada endingnya akhirnya nanti memicu kenaikan harga pangan. Nah itu dia. Sementara itu masyarakat seperti yang kita tahu sampai hari ini itu banyak masyarakat menengah ke bawah yang daya belinya terjaga karena bantuan sosial. Apalagi di Januari, Februari ini mereka akan dapat bantuan uang tunai sekitar 600.000 di istilahnya itu dijamakkan gitu ya, artinya dirapel di bulan Februari. Itu aja udah bisa mendorong daya beli. Belum lagi bantuan pangannya, belum lagi nanti bantuan-bantuan lainnya. Nah, secara otomatis kenaikan harga pangan ini karena diimbangi dengan bantuan sosial, pertanyaannya ini sampai kapan nih bansosnya? Nah, itu kan. Apalagi momen dalam pemilu ini Iya. sendiri ya. Jadi bantuan-bantuan masalah harga sangat pangan ke banyak. depan ini seharusnya dikaitkan dengan masalah daya beli. Iya. Kalau saya sih Ini mikirnya luar begitu. biasa, artinya kenapa? Kalau kita telah banyak hal yang harus kita kupas, banyak hal. Sebagaimana kita ketahui saat ini yang perlu menjadi perhatian khusus seperti beras, gula, minyak goreng. Iya. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa yang menjadi jeritan hati masyarakat katanya. Ini dia. Nah, tentu kalau sudah seperti itu kita tanya juga lah kepada Deperindak sejauh mana antisipasi, apalagi ini dalam waktu dekat juga akan menghadapi bulan suci Ramadan, kan begitu. Lebaran Kita juga jangan ya. cerita di 14 Februari tapi di bulan suci Ramadan. Iya. Kan gitu. Oke. Ya, tapi sebelum ini kita tanyakan, eloknya kata orang santai kita bareng bersama mendengarkan musik yang Wah, piawai. kita silakan Bang Famin Friends. Ya, tetap bersama kami di Markombur, TVRI Sumatera Utara. Satu hal yang paling indah adalah tema kita kenaikan harga komoditi di Sumatera Utara. Hari ini kita akan bertanya kepada Bapak Sujatmiko, Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak SDM Sumatera Utara. Sebagaimana tadi udah kita kupas Pak, awal bahwasannya berbagai ragam kenaikan yang Bapak kupas baru 2, artinya gula dan beras. Saya yakin tak usah dikupas lagi, minyak makan pun kita rasakan naik, kan gitu kan? Iya, iya. Ah, ini yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana cara mengantisipasi untuk membantu masyarakat sehingga harga ini dapat katakanlah sekian dikit bisa dirasakan masyarakat lebih rendah. Iya. Nah, ini dia yang perlu. Baik, silakan Pak Sujat. Baik, ya terima kasih Bang Munir. Ya, kita di Dinas Perindak Provinsi Sumatera Utara ada program-program kerja, ya. Ya, untuk pertama kalau terjadi kelangkaan, apa yang harus kita lakukan? Kalau harga tinggi, apa yang harus kita lakukan? Jadi program kita namanya operasi pasar. Ya. Operasi pasar dan kegiatannya melakukan pasar murah. Jadi kita sudah besok kita ke Karo nih. Ya, Kabupaten Karo. Jadi sebelumnya saya ingatkan bahwasanya kita ada tambah 3 kabupaten setelah 5 IHK ya untuk dipantau inflasinya. Nah, jadi supaya Kabupaten Karo, Deli Serdang dan Labuan Batu
Jadi ada 3 tambahan dari 5 IHK. Yang di 5 IHK itu Medan, Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Nah, itu yang selama ini yang dipantau inflasinya. Sekarang ditambah lagi tahun 2024 ini 3 kabupaten, Karo, Deli Serdang, dan Labuan Batu. Nah, makanya daerah yang 3 ini harus kita banjiri juga dengan pasar-pasar murah. Namanya pasar murah ya tentunya harganya murah. Murah, betul. Supaya apa? Masyarakat bisa terjangkau ya dengan belanja kebutuhan pokoknya. Betul. Apa yang kita siapkan? Ya namanya barang pokok, kebutuhan pokok. Apa itu? Ya beras, gula, minyak goreng, telur, ya itu termasuk ada tepung, sarden, itu kita siapkan. Nah dengan harga produsen. Jadi harga produsen itu artinya harga D1-nya, distributor 1. Jadi belum sempat ke D2 dan D3 gitu ya. Jadi harganya memang harga produsen. Nah ini kita minta partisipasi daripada pelaku usaha untuk ikut serta berpartisipasi aktif untuk bersama-sama dengan Dinas Perindak melakukan operasi pasar atau pasar murah yang kita siapkan. Nah untuk menjelang HBKN ini menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, itulah tadi langkah-langkah kita. Ada 12 titik untuk saat ini kita gelontorkan, itu rata-rata 12 ton satu titik. Semua komoditas tadi, ada beras tadi, jadi 12 ton kali 12 titik, nah, sekitar itulah tonase daripada Yang akan yang kita akan sebar kita ke sebar masyarakat. ke masyarakat. Itu. Artinya ini luar biasa. Nah, itulah bedanya dinas dengan partai kan. Kalau dinas namanya operasi pasar, kalau partai serangan fajar katanya. Tapi Semakin ini ya. ya artinya begitu. Intinya harapan kita bersama apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili Kadis di Perindak Provinsi Sumatera Utara dapat membantu katakanlah Masyarakat. keluhan masyarakat, kegalauan masyarakat. Untuk Bang Gunawan sendiri, Bang, antisipasi ini apa sudah bisa menurut Abang membantu secara maksimal atau belum? Kalau mengantisipasi operasi pasar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, ini kalau untuk menekan harga sih enggak. Ya. Artinya memang operasi pasar itu dia kalau mau menekan harga berarti di Perindaknya harus menguasain 50% lebih jumlah peredaran barangnya itu tadi. Jadi kok misalkan mengintervensi dalam bentuk operasi pasar yang kecil, ini memang bermanfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan karena kan biasanya spesifik. Spesifik itu artinya masyarakat yang dibolehkan untuk membeli kebutuhan pangan yang dari operasi pasar itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Klasifikasinya jelas ada. Nah itu benar. Kalau begitu sih ya tentunya bagi masyarakat menengah ke bawah yang mereka nggak punya uang, yang atau mungkin uangnya terbatas itu bisa mengakses ke sana. Cuman jangan salah, masyarakat menengah ke bawah kita ini itu kebanyakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara berhutang. Ya. Berhutang itu belanja di kedai sampah atau di kedai kelontong gitu kan ya, terus dia membayar secara termin pada saat mereka bergajian atau mendapatkan penghasilannya. Setiap bulan biasanya seperti itu. Operasi pasar yang hadir ini memang kadang-kadang juga kurang membantu bagi mereka Kurang untuk efektif mengakses ya? itu gitu loh. Bukan berarti pemerintahnya nggak mau gitu kan ya, tapi masyarakat juga mengalami kendala di situ. Artinya apa? Masyarakat menengah ke bawah ini yang biasa ngutang pada saat dia ada operasi pasar harga lebih murah yang harus dibayar dengan cash, ini jadi masalah buat mereka. Mereka pingin tapi mereka nggak punya. Ya. Nah itu dia. Nah ini yang jadi PR sih ya kalau menurut saya sih nanti ke depannya operasi pasar itu seperti apa. Tetapi memang selain operasi pasar Pak, memang ada baiknya kita berharap ini jalur distribusinya terpantau nih. Dipantauin. Kenapa? Karena memang menjelang pemilu seperti sekarang nggak menutup kemungkinan kenaikan harga minyak goreng atau kenaikan gula pasir, kenaikan harga beras. Ini dikarenakan banyak nih caleg-caleg yang udah beli barang nggak disalurkan. Entah untuk serangan pajar ya kan kita nggak tahu gitu kan ya. Entah mau kapan mau didistribusikan ini kita nggak tahu nih bahasana. Nah itu pernah kita temukan, pernah kita datangin sebuah toko gitu kan ya. Pada saat kita tanya,
ya, kenapa harga beras naik? Ya gimana saya mau jual, orang semuanya udah dibeli. Tapi kapan ini didistribusikan? Oh ya nanti, tunggu yang beli ini bawanya pulang gitu loh, bawa itu distribusikan ke masyarakat. Barang itu akan nyampe ke masyarakat mungkin dalam bentuk gratisan, yes, gitu kan ya. Tetapi pada saat ditahan sementara, ini bisa memicu fluktuasi loh di situ, kan gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Sebenarnya harusnya saya berharapkan di Superindah, KPPU di situ udah hadir, gitu kan ya, mengarahkan buat mereka, jangan tahan barang lama-lama dong. Kenapa? Banyak nih orang yang butuhin sekarang. Harga naik ini memang belum bisa disimpulkan. Apakah karena kenaikan secara merata untuk komoditas seperti minyak goreng, gula pasir, beras, tomat, dan yang kita sebutkan saya tadi itu dikarenakan aksi penimbunan itu bukan berarti 100% karena mereka, tetapi memang kalau saya melihatnya ada faktor-faktor kecil, yang dimana kalau seandainya ada toko yang menahan, ya berarti di sekitaran tempat itulah yang berpeluang untuk harganya berfluktuasi. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, pasar tradisional di Kota Medan, bukan itu sih penyebabnya. Walaupun memang nggak menutup kemungkinan kalau semakin berjamaah gitu kan ya makin mahal dong gitu kan. Tapi saya ngelihatnya dari beberapa sampel yang kita ambil, nggak semuanya kok, nggak semua toko itu dapat orderan banyak-banyak dari para calon legislatif atau mungkin mereka yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu dalam waktu dekat. Tetapi memang ada beberapa toko yang diduga nih bahwasanya mereka kesulitan untuk menjual barang-barang beberapa komoditas tertentu karena sudah ada pembelinya yang sudah melakukan beli secara inden, tinggal distribusikan. Nah itu ada, walaupun nggak banyak dan walaupun saya nggak yakin itu bisa menjadi pendorong kenaikan harga yang cukup sentak belakangan ini. Saya lebih melihatnya bahwa kenaikan biaya input produksi ditambah dengan gangguan cuaca, terus juga dilihat dari sisi yang lainnya seperti masalah distribusi yang agak sedikit terganggu belakangan ini akibat cuaca yang kurang baik gitu kan ya. Itu yang mengakibatkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang ada di Sumatera Utara. Tetapi jangan salah, dari beberapa komoditas pangan yang kita sebutkan tadi naik, ada juga yang turun seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Nah, ini kan sebenarnya kan juga harus fair kita nyampaikan di sini ya, betul, gitu ya. Iya. Nah, Jangan yang naiknya jadi seolah-olah kan tahu naik ya, semua gitu Yang kan. Tapi turun padahal lagi. masih ada ya harga yang masih turun. Nah, 4 komoditas ini di bulan Januari berpotensi menyumbang deflasi karena harganya sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Desember. Sehingga nggak semuanya naik kok, tetapi memang yang perlu diwaspadain, ada beberapa komoditas pangan yang udah naik akan sulit turun. Nah, Contoh itu yang salah perlu satunya diwaspadain. apa? Salah satunya minyak goreng, Oh, ya kan ya. iya. Minyak goreng ini kenaikannya juga salah satu pemicunya adalah kebijakan pemerintah yang masih berencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng Rp1.000. Nah, ini kan juga mendorong pada dasarnya. Di sisi lain, kalau kita lihat ada juga nih ya kemungkinan harga minyak goreng sulit turun, harga gula pasir juga demikian. Saya sepakat dengan Pak Jatmiko, kita tuh defisit kalau untuk gula pasir. Ya kan, di sini di Sumatera Utara, kapasitas produksi yang ada di 2 pabrik gula Kuala Madu dan Semayang itu sekitar 33.600 ton. 33.000 atau sekitar 33 juta kilogram. Berapa kebutuhan kita untuk masyarakat di Sumatera Utara? Sekitar lebih kurang 160 juta kilogram. Dari 33 juta ke 163 juta ini masih panjang jalannya kan ya. Betul. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Kemungkinan kalau seandainya biaya input produksi di negara lain udah mengalami kenaikan, dia juga akan kesulitan untuk turun harga gula pasirnya. Itu dia. Kecenderungannya seperti itu. Kalau harga cabai, bawang merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam, ini berpeluang berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Tapi kalau untuk beras, gula pasir, minyak goreng, ini punya potensi pada saat udah naik susah untuk turun. Nah, itu dia. Itu yang perlu digarisbawahi. Pada saat mereka naik, ya udah berarti kita akan melihat inflasi terus nih, ya kan? Tapi turunnya kapan? Kita wallahu alam, ya kan ya. Itulah dia. Ini luar biasa. Jadi kita dibawa larut ini. Tapi kita ingatkan kepada masyarakat, janganlah membeli barang terlalu berlebihan sehingga menjadikan iya, betul. Panic katakanlah buying ya, defisit. panic buying dari Benar. masyarakat. Kenapa? Ada masyarakat lain yang masih mau membutuhkan. Berbagilah kita. Begitu juga para abang-abangku yang saat ini akan merebut kursi. Kedudukan. Kalaupun tidak dibeli barang itu banyak silakan aja, tapi langsung bagikan lah. Ya, ya. Tahan, ya kan? Ya, itu yang kita harapkan Pak Jangan Munir. ditahan. Ya. Baiklah, jadi semuanya ini merupakan kebahagiaan kita bersama. Satu hal yang paling indah,
tetap kita duduk bersama sambil mendengarkan musik. lagu lagi ya. Untuk itu silakan Bang Fahmi. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam bingkai Markombur. Sebagaimana tadi kita katakan, bahwasanya secara kebersamaan eskalasi harga ini sudah mulai terjadi peningkatan. Bahkan sangat-sangat yang paling memiriskan hati, masyarakat jadi gelisah. Iya. Kan itu. Tidur Tentu tak beberapa nyenyak, ya kan? beberapa permasalahan tadi sudah kita dengarkan bersama. Tentu kita tadi ku dengar adik-adik pemusik. Ada yang pengen Bang, nanya aku gitu boleh kan. nanya enggak? Please, silakan aja. Apa namanya? Kita persilakan ya. Mumpung ada ahlinya ini. Oh, jangan pakai batang timun ya. Yes. Nah, jadi pertanyaan dari saya adalah kenapa harga kita itu ketika kita ekspor mungkin pangan gitu ya, itu lebih bagus daripada di dalam negeri sendiri gitu. Dan kenapa kita itu import justru beras misalnya. Padahal kita kan penghasil beras terbesar juga gitu loh. Iya, betul. Nah, ini kenapa bisa terjadi itu, kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya untuk hal ini gitu loh. Oke. Mungkin konklusinya adalah kenapa kita impor beras dari luar tuh lebih murah gitu Ah, ya. ya, Itu oke. lebih tepatnya ya, Bang. Silakan. Oke, gini. Kita kadang di masyarakat awam itu kan sempat bukan hanya Mas Fahmi aja ya yang begitu ya, tapi banyak orang juga begitu. Kita bisa nanam padi sendiri, tapi kenapa harga beras kita tuh lebih mahal dibandingkan dengan harga beras impor? Kenapa Bulog bisa jual di angka 11.500 per kilo dengan kualitas beras yang sama, tapi beras lokal harganya 14.000 hingga 16.000-an. Gini, kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Satu orang petani nih Bang Munir itu bisa menguasai ratusan hingga ribuan hektar lahan padi. Satu orang petani punya satu orang istri dan satu orang buruh tani. Oke ya. Bandingkan dengan petani di Serdang atau petani di Sedang Bedage. Yang satu orang petani punya 0,2 hektar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kok bisa satu orang petani di Amerika Serikat nguasain ratusan sampai ribuan hektar, iya, betul. sementara kita 0,2 hektar aja kayaknya udah kesulitan gitu loh. Apa yang membedakan? Teknologi. Nah, teknologi mulai dari menanam gitu kan ya, mulai dari nyemai, mulai dari manen, itu semuanya pakai teknologi. Kalau di Amerika Serikat itu pada saat mereka panen itu mestinya jalan ribuan hektar satu hari selesai. Ongkosnya lebih murah, ya kan ya, karena teknologi tenaga kerjanya lebih sedikit. Betul. Di sini pada saat manen satu orang petani itu gotong royong, ngundang petani yang lain, yuk ada 6 orang, 7 orang, satu orang 100.000 aja. Berapa ongkos Udah panennya? 600 sih kan? Ya, itu dia. oke. Padi, beras ya, beras dibawa dari Amerika Serikat sampai ke Medan Indonesia. lebih murah dibandingkan beras yang di sini. Kebiasaan pemerintah kita di saat kondisi harga beras mahal nih, kita ngimpor. Kenapa? Konsumennya lebih banyak daripada petaninya. Pada saat harga beras mahal, yang teriak konsumen. Pemerintah takut dong, wajar kan, wajar. Ini masyarakatnya ini gelisah nih. Kenapa? Harga beras naik. Komplain. Dilihat komposisi konsumennya, konsumennya 90%, petaninya cuma 10%. Petani nggak punya suara di situ. Bukan nggak punya suara, tapi kecil. Gitu kan ya, tapi kecil suaranya. Sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk mendorong bagaimana harga beras murah. Bukan membuat bagaimana petaninya senang. Caranya ya. Nah, caranya begitu untuk pengendalian harga. Biar supaya harga beras di tanah air murah gimana? Kita harus tekan biaya impor produksi. Kalau bisa ngimbangin dong sama yang punya Amerika. Gitu kan ya. Pupuk harus murah, lahannya ada gitu kan ya. Di sini kan lahan kan juga ada. Iya, di sini kan lahan kan dikuasain sama perorangan per orang. Kalau di sana kan nggak begitu modelnya, konsepnya nggak begitu. Nggak begitu konsepnya. Lahan pertanian ya pertanian doang, nggak akan pernah jadi perumahan, nggak pernah jadi lahan sawit, begitu loh. Di sini kan bebas gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diperbaikin. Jadi kita punya masalah struktural yang dalam jangka panjang ini harus diselesaikan. Biar supaya apa? Biar supaya kita mandiri, surplus beras, jangan lagi impor gitu loh. Impor konsumennya senang, petaninya menjerit. Nah, gitu dia. Jadi proses pengambilan kebijakannya jadi lebih sulit, Bang. Nah,
Jadi pertanyaan Bapak ini udah pinter banget lah, orangnya lumayan lah gitu kan ya. Saya salut dengan pertanyaan seperti ini. Itu sih Bang jawabannya. Ya. Gimana Bang Fahmi? Jadi mungkin kalau kita bahas masalah teknologi gitu kan, berarti Ya. kan kita sebenarnya ketinggalan untuk teknologinya. Iya. Benar berarti kan, karena kan Benar. di sana satu orang dengan teknologi yang ada bisa dalam satu hari memanen beberapa hektar gitu. Sementara kita kurang hal itu gitu. Kenapa? Maksudnya kalau memang tahu itu masalahnya, kenapa dari pemerintah tidak melakukan hal itu? Oke, Gitu? oke. Kalau seandainya saya seorang pengusaha punya paten tentang mesin yang saya ciptakan, semudah itu saya berbagi ke abang. Iya. Ah, no, No. no, Bang. Big no. Business is business, gitu loh. Business is business. Itu yang pertama. Mesin yang di luar itu gede-gede, traktor gede. Betul. Terus ada mesin yang menerima tuh gede. Masuk ke lahan padi kita cukup nggak tuh mesin kayak gitu? Oke, berarti kita harus bisa inovasi dengan mesin yang lebih kecil. Ya kan? Nah, jadi tantangannya ada banyak ini. Tapi arahnya udah ke sana kok. Arahnya kita panen tuh udah nggak manual lagi, udah ada mesin pemanennya sekarang. Nanam juga begitu. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan teknologi yang mereka kembangkan dengan teknologi kita yang ada saat ini masih ketinggalan. Masih Itu jauh dia. ya. Ini luar biasa. Tapi jangan pesimis ya Bang ya. Artinya tetap kita tingkatkan biar mesin yang besar-besar bisa masuk, lahan pertanian ini kita Kurang. perbesar. Iya. Jangan kita persempitkan itu. Iya. Nyindir juga ini Bang Gunawan. Udah tahu ini. Baik, kita kembali lagi ya. Tapi di zaman Pak Soeharto, Iya. zaman Pak Harto Iya, iya, presiden, kita pernah swasembada pangan. Betul. Betul. Benar-benar. Sangat Jadi, setuju saya. Kenapa nggak kita ikuti cara-cara beliau menangani masalah pertanian Harga kita pangan. gitu kan? Iya. Kenapa kita robah-robah yang sudah bagus? Gitu. Kalau dirubah makin bagus, Nggak kita apa-apa. ya bagus gitu. Kenapa bagus? Ini yang dirubah makin kita makin kekurangan. aja bawa. Ya, malah kita mengandalkan impor. Ya, bahkan jor-joran kita ini impor semakin kita tingkatkan. Bukan kita ngelola lahan kita untuk optimalisasi, ya kan? Ya betul kata Bang Benjamin tadi. Di luar negeri, mulai dari sebelum merdeka sampai saat ini, memang zonasi pertaniannya memang dari dulu udah itu. Tak boleh diganggu gugat. Jadi mereka sudah punya RTU RW-nya itu, ya tata ruang untuk industri sudah Industri ada. ada. Pemukiman betul. ada. Pertanian ada. Enggak berubah lagi Bang. Iya, betul. Kita ini apa? Begitu lahan pertanian kita jadi pemukiman. Pertanian kita jadi Udah perkebunan. beralih haluan ya Pak Real ya. property. Jadi malah berkurang. Jadi ini kesulitan kita ke depan ini bagaimana mempertahankan ini supaya tidak berubah lagi ke depan. Semoga aja nanti ke depannya yang namanya kelompok capir tetap ada. Iya, harapan Bang, kita. betul. Udah itu petugas penyuluhan pertanian tetap Sudah Ditingkatkan. ada ya. Iya. Ya. Betul. Jadi di dalam kapasitas ini kan satu tentu kerjasama yang baik kan gitu. Yang awak ingin tanya juga ke Deperindak ini kepada Pak Sijat Miko. Pak, artinya antisipasi ke depannya ini untuk katakanlah biar kita jangan mengimpor lagi. Tapi kalau bisa mengekspor kan Iya. begitu Swasembada ya. emang jawabannya. Jadi sebagai negara eksportir beras katanya atau sebagai negara eksportir gula kan senang hati awak. Ini impor aja sedih juga awak kan. Bergantung kepada negara lain. Nah, ini gimana nih Pak? Mungkin solusi dari Kabit Perindak. sendiri yang Ya, ada perindak ya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah ekspor impor tadi sudah dibahas sedikit ya oleh pakar ekonomi. Nah, memang sebaiknya kita itu tidak melakukan impor sebaiknya. Iya, sebaiknya betul. Tapi manakala kita harus melakukan impor apabila kita tidak mampu menghasilkan produk Ya. yang diminati Iya, atau iya. dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaiknya produk-produk itulah yang diimpor. Tapi kalau beras, jangan, jagung, jangan. Termasuk gula, jangan. Kenapa? Kita penghasil negara agraris. Iya, betul. Ya. Nah, alangkah ya sulitnya kita melihat Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu hebat, sumber daya alamnya luar biasa. Betul, betul, betul. Tapi kita melakukan produk pangan yang diimpor, ya.
kita nggak bangga itu, tapi kita bagaimana kita melakukan ekspor. Ya, kita ekspor apa untuk saat ini? Sawit, turunan sawit. Iya. Ya, karet kita pun sudah mulai lemah. Betul. Ya, dulu kita Sumatera Utara pernah mengekspor kakao. Ya. Kakao. Sekarang kakao kita pun sudah habis lahannya. Nah, jadi kenapa dulu kita bisa bagus, ya, bisa hebat, termasuk hilirisasinya juga jalan, ya. Nah, belakangan ini kita ekspornya hanya raw material, bahan baku. Nah, kenapa enggak kita kita apa namanya jadi itu bahan jadi lah istilahnya. untuk kita hilirisasi lah produk-produk kita ini, ya. Dan ya memang boleh kita untuk mengimpor dari luar, tapi teknologinya, Betul. ya, Betul. untuk apa? Supaya kita bisa mengikuti produktivitas perkembangan daripada negara-negara yang sama dengan negara luar. Nah, itu yang boleh kita impor teknologinya gitu ya, supaya kita juga bisa belajar. Mereka bisa ciptakan teknologi yang menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Betul. Ya. Nah, bagaimana ini bisa kita sebar ke seluruh Indonesia supaya provinsi lain juga melakukan hal yang sama, sehingga kita tidak tergantungan lagi terhadap produk-produk impor. Baik, ini luar biasa sekali ya Bang Munir Ya ya. macam Bang Gun pun dia artinya sebenarnya artinya miris. Kita udah tahu. Dia miris. Jadi Bang Gun, intinya kadang-kadang waktu jua ya yang harus memisahkan kita. Banyak yang mau kita kupas nih. Nggak terasa Tapi waktu nggak itu. Nggak terasa ya. Sebagai closing statement dari Bang Gun kami dengarlah pula ya kan apa itu Boleh nih, pesan-pesan. mungkin Iya. himbauan kepada masyarakat Iya. juga terkait kenaikan harga komoditi di Sumatera Oke. Utara ini. Silakan Bang Benjamin. Bagi pemerintah ya, bulan Februari ini ada bantuan sosial Ya. dalam uang tunai yang akan Betul. dibagikan oleh Presiden. Angkanya dirapelkan jadi 600.000. 600.000 ini itu akan mendorong belanja. Oke, jadi barang yang harga yang sudah naik di bulan Januari kemungkinan sulit turun di bulan Februari, apalagi bulan Maret masuk Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Betul. Jadi apa? Pengendalian inflasi kita makin sulit nih. Nah, jadi jangan terlena bahwasanya nanti kan setelah inflasi tinggi akan ada turun. Jangan seperti itu. Ini konsepnya udah nggak seperti itu lagi nih konteksnya nih. Kenapa? Dikarenakan ada bansos. Selesai bansos di Februari, uangnya digunakan untuk belanja, masuk ke bulan Maret, ini ada belanja masyarakat yang secara rutin menjelang bulan Ramadan, yang bisa saja membuat harga kebutuhan pangan jadi sudah turun lagi. Inflasi akan terjaga nih. Ini kabar jelek nih ya. Inflasi akan terjaga di Januari, Februari, Maret. Sampai ke April mungkin. Nah, saya menyarankan pemerintah coba deh pantauin terus tuh pasarnya, lihat di jalur distribusinya, karena harga pokok produksi untuk masing-masing komoditas di petani ini udah tinggi. Jadi sulit untuk turun. Ditambah lagi kalau ada gejolak eksternal, masalah perang di Yaman kah, di Arab, di negara Arab Sangat gitu kan ya. berpengaruh ya. Termasuk juga di Rusia, Ukraina itu sangat berpengaruh. Jangan abai di situ. Jadi tidak ada kata bahwasanya inflasi di 2024 ini akan lebih mudah dikendalikan karena uang beredar seiring dengan pemilu dan bansos ini banyak di tahun 2024. Itu dia. Baik, jadi jangan terlena intinya Jangan ya. terlena. Baik, ini luar biasa. Pak Sujat Miko gimana sebagai closing statementnya? Ya, kita akan menghadapi HBKN. Ya. Ya, tadi sudah selalu disampaikan jangan panik buying. Dan pemerintah memang hadir, ya. Pemerintah hadir. Dan untuk kebutuhan pokok Sumatera Utara tersedia. Jadi jangan sampai terjadi tadi hal-hal yang tidak terpuji, penimbunan, ya. Ini yang kita tidak harapkan di masyarakat. Dan masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Jadi tidak membeli sesuai nafsunya, Ya. tetapi membeli sesuai kebutuhannya. Ya, Baik, ini dia luar luar biasa ya biasa. pesannya. Tidak membeli sesuai dengan nafsunya, tapi Tapi sesuai keperluan. kebutuhannya. Benar, Bagi benar. masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tiada kata yang paling indah. Waktu jua yang harus memutuskan materi acara kita dalam bingkai Markombur. Tapi yang jelas ya,
Hari ini batang dibelah, besok kita si batang ragi. Cakep. Hari ini kita berpisah, besok kita akan bertemu kembali. Asik. Yang jelasnya dibelah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah, jangan berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Rastion dan teman saya Nur Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Dadah.